Allahu Akbar. Dia joget. Dia joget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk para subscribernya Islamic 7 Daily TV. Dan yang belum subscribe, mudah-mudahan Anda juga doain keberkahan atas keluarga, usia, dan harta kalian. Insyaallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini Anda lagi lihat YouTube di beranda lewat sesuatu yang miris gitu ya. Ada sekelompok anak muda bersalawat, tetapi diiring musik yang kayaknya musiknya nggak pantas gitu loh. Masih mending dah kalau gambus atau rebana dan hadrah gitu ya. Tapi ini langsung aja kita lihat dah. Oke, kelompoknya namanya Abu Turab ya, Firqah Abu Turab. Apa tadi? Firqah Abu Turab. Turab apa Turab? ulang. Firqah Abu Turab. Oke, Firqah. Kelompoknya Abu Turab. Lanjut ya. Ana jadi ingat kitab Ummahatul Firaq gitu ya. Baca Firqah Abu Turab. Lanjut aja dah, nggak usah dibahas. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Oke. Mereka berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya. Aduh ya Allah. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Cakep nih. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutamma. Qalbi ya'innu ila Muhammad ma zala bi wajdihi. What the musiknya kayak apa coba? Kayak musik disco kan, yang ada di diskotik tuh, ya kan? Ya kita lanjut coba lagunya kayak apa? Allahu Akbar. Dia joget. Dia joget. Dangdut koplo. Allahu Akbar. Berselawat. Ini apa bedanya gitu sama diskotik sama musik ini gitu? Musik-musik yang ada di diskotik maksudnya nih. Bedanya yang di diskotik itu syair-syair atau lirik-lirik yang nggak jelas. Ini bedanya bersalawat. Musiknya sama, jogetnya juga sama. Cuma beda di lirik doang. Yang ini salawat, yang lainnya mirip gitu sama orang-orang fajir. Allahu Akbar. Wait, Allah joget. Beneran kayak di diskotik dong. Ulangi. Nah tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Terlepas dari mereka itu perilakunya seperti apa, mereka masih saudara yang pertama itu. Mereka masih muslim.
Yang aneh nggak sepakat adalah perilaku berselawatnya, yakni dengan musik gitu ya. Terus yang kedua, berselawat itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir. Yang dimana pertolongan, nggak ada pertolongan ya selain pertolongan Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berselawat bisa dijadikan zikir ya, untuk menenteramkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Anda udah bahas tentang masalah zikir di video yang ini. Tadi klik aja dilihat. Dalam Al-Quran itu zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama menghadirkan hati. Jadi ketika kita zikir itu hadirkan hati kita. Misalkan zikir berselawat, ya, hadirkan hati kita bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, berharap bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Misal zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, kalau orang sakit menzikirkan kalimat subhanallah, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang kita sangkakan. Allah tuh nggak zalim gitu loh. Ya. Ya, maha suci Allah yang tidak akan berlaku zalim kepada hambanya. Sehingga di situ kita punya semangat untuk sembuh gitu. Yang kedua, alhamdulillah dari kita nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Dari dulu kita bandel dapat hidayah, masya Allah, dan yang lain-lain lah. Alhamdulillah Allah berikan semua fasilitas kehidupan kita, sampai napas aja itu ya. Ya, banyak orang yang susah napas, kita masih bisa bernapas, alhamdulillah, dan nggak bayar. Banyak orang yang bayar sampai 4 juta untuk mendapatkan udara. Yang ketiga, di situ di Quran dalam berzikir itu merendahkan suara. Ada adab di situ. Ya walaupun zikir keras-keras, maksudnya rame-rame gitu ya. Ini masih masalah ikhtilaf di kalangan ulama. Tetapi intinya adalah ada adab dan akhlak terhadap lafaz yang kita ucapkan gitu lah. Ini zikir. Ya. Nah, ini zikir dengan melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini nggak beradab buat aneh, gitu, dengan musik-musik seperti ini. Ya, apalagi kalau kita bahas tentang musik ya. Tapi itu ntar di kesempatan lain insyaallah. Yang berikutnya, salawat itu Allah dan malaikat berselawat. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Ya orang-orang beriman, berselawatlah kepadanya. Ya. Nah, kalau bayangkan kita suruh berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, terus kita melakukannya seperti itu tanpa adab. Nah, Allah aja dan malaikat ini berselawat memuliakan hambanya, yakni Muhammad SAW. Masa kita nggak ada adabnya? Bayangin kalau masalah adab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau kita bicara tentang adab, Allah katakan di sana, ya, dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatukum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd ay yahbatu a'malukum wa antum la tas'urun. Kan ya Allah, ini keindahan kita dalam mencintai Nabi, adab kita dalam mencintai Nabi. Salah satunya adalah wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah, kepada kitab, ya, dan kepada nabinya, bahwa ketika kalau bicara kepada Nabi Muhammad SAW, jangan kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ya, kalau Nabi pelan, ya kita jangan lebih kencang dari suara Nabi, intinya begitu. Ya. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kita ngomong sama temen gitu loh. Ya. Kalau kita ngomong kepada Nabi aja harus ada adab. Kalau adab itu tidak ditegakkan pada diri kita, apa yang terjadi? Ya, nanti pahala segala amalmu itu bisa hilang.
La haula wala quwata illa billah. Dihapus semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang kita udah cari-cari nih. Udah sungsang sumbel kita nyarinya. Sholat sampai tunggang-tungging. Ngomong sama Nabi. Ya, ngomong sama Nabi nggak pakai adab, nggak pakai akhlak, habis tuh pahala. Apalagi kita nanti di akhirat nanti, siapa yang mau menolong kita kalau kita nggak ada adab gitu loh. Ini bersalawat pada Nabi pakai musik disco, dangdut, ajeb-ajeb, joget juga. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aneh nggak menyalahkan mereka. Ya. Mereka masih saudara aneh, masih muslim. Dan ini video mudah-mudahan sampai ke mereka dan ini bagian dari nasihat. Ya. Walaupun aneh masih banyak kekurangan, insya Allah ini bagian dari nasihat karena aneh mencintai mereka. Gitu. Taib, ala kulli hal, stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dan jangan jauh-jauh dari ulama. Ya. Ana Abu Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.